Shalom, damai di hati. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita semua di saat ini ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Allah. Dan karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di saat ini kita hendak lagi akan beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang adalah gembala kami yang baik, Engkau Allah yang menuntun kami sehingga kami boleh ada di saat ini. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami hendak belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami terus bermohon ya Tuhan Allah, kuasa Roh Kudus Tuhan, hadir dalam kehidupan kami, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan di saat ini, menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Kami mampu melakukan apa yang terbaik, yang Engkau perintahkan, yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami manusia. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami semua. Dan karena itu ya Tuhan, di saat ini kami telah mempersiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Dalam kitab Kejadian 39, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah abaikan bujukan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serangan bujukan atau rayuan yang dilakukan oleh istri Potifar terhadap Yusuf ternyata dahsyat dan luar biasa. Dan itu berlangsung dari hari ke hari. Berarti saudaraku, tiada hari tanpa godaan. Ia terus menerus membujuk seorang Yusuf agar supaya dapat tidur dengannya. Sampai pada suatu saat dikatakan dalam bagian firman bahwa Yusuf dia terjebak pada satu kesempatan di dalam rumah yang pada waktu itu tidak ada orang, yang memungkinkan istri dari Potifar untuk memaksa melampiaskan birahinya seperti memperkosa. Istri Potifar menarik dan membuka paksa pakaian dari Yusuf. Namun Yusuf dia berhasil menghindar dengan cara meninggalkan akan pakaiannya di tangan perempuan itu dan dia lari keluar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, godaan tentunya harus diwaspadai dan ditampik karena datangnya bisa terus-menerus berusaha menjebak, berusaha menjerat
dan memaksa, agar supaya kita jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam dosa terhadap Tuhan Allah. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasih oleh Tuhan belajar dari kehidupan seorang Yusuf ketika dia berhasil melepaskan diri dari bujuk rayuan dan paksaan dari seorang istri Potifar. Bahwa ia tidak diam, dia tidak pasrah diri, tetapi menghindar dan melarikan diri, atau Yusuf dia menjauh dari rayuan kenikmatan daging. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai keluarga Kristen punya tanggung jawab iman. Di antaranya tentunya bagaimana kita mewujudkan kehidupan keluarga yang tangguh dalam menghadapi setiap godaan. Kita ketahui bersama realitas kehidupan, godaan hidup yang ada di dunia ini tentunya sangatlah kompleks dan intens, seperti uang, harta, jabatan, popularitas, dan kekuasaan. Termasuk saudaraku, godaan hedonisme untuk memenuhi akan hasrat, untuk memenuhi akan kenikmatan daging, seperti godaan seksual yang dihadapi oleh seorang Yusuf. Kenyataan saat ini, tidak sedikit orang Kristen mereka jatuh dalam dosa, dan pun ada keluarga Kristen hancur oleh karena kehidupan seksual yang tidak sehat. Menghadapi kondisi seperti ini saudaraku, tentunya kita sebagai keluarga Kristen, kita jangan masa bodoh dan berpasrah dengan keadaan, tetapi kita harus berusaha keluar dari godaan yang menyerang kehidupan kita. Kita mesti hidup dengan hati, pikiran yang tentunya takut akan Tuhan Allah, supaya kita dapat berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena saudaraku, memang hanya dengan pertolongan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus kita dapat menjauhkan diri kita, menjauhkan kehidupan keluarga kita dari godaan yang akan menggiurkan kehidupan kita, menyesatkan kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup sebagaimana keluarga yang bahagia, rukun, dan damai di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita atas setiap kasih pertolongan-Mu yang terus kami rasakan dari hari ke hari. Kami boleh ada di saat ini menikmati setiap anugerah berkat dalam hidup, kekuatan, kesehatan, kemampuan, umur panjang, bahkan berkat yang lain yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Baik itu kami rasakan secara pribadi maupun kami rasakan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan masyarakat. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di saat ini ketika kami umat-Mu, jemaat-Mu, tetapi pun ada mereka orang-orang yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Engkau Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas bekal-Mu, firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan di saat ini, menjadi motivasi dalam perjalanan kehidupan kami manusia. Seringkali dalam perjalanan hidup, baik itu secara pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga, seringkali ada godaan-godaan yang menggiurkan kehidupan kami manusia. Tetapi ya Tuhan, ketika kami belajar dari firman-Mu, dari seorang Yusuf, ketika dia diperhadapkan dengan bujuk rayuk dari seorang istri Potifar,
dia tidak tergoda. Karena Yusuf adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Dan kiranya kami pun ketika diperhadapkan dengan godaan-godaan, dengan tawaran-tawaran dunia yang dapat menjerumuskan kehidupan kami ya Tuhan Allah, kiranya kami pun boleh menjadi seperti Yusuf, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami ya Tuhan. Kami terus setia kepada Tuhan. Terlebih khusus kami setia melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan perintahkan dalam perjalanan kehidupan kami, hidup dalam ketaatan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau Allah pun yang akan terus memberkati kami, terlebih khusus memberkati kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapa, oma opa lansia. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap harapan mereka, dalam setiap kerinduan mereka, dalam setiap kerja usaha, diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada keberhasilan, ada kesuksesan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Tetapi pun bagi mereka yang boleh bersama-sama dalam mengikuti ibadah renungan harian keluarga di saat ini, Engkau pun yang akan memberkati kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kehidupan para hamba-Mu dalam setiap tugas, tanggung jawab, peran, pelayanan yang Tuhan beri bagi mereka, Engkau ya Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan godaan dunia, tetapi ya Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu kami akan tetap setia dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, tim multimedia pun yang terus memberi diri mereka ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, kekuatan, kesehatan, harapan, kerinduan, cita-cita diberkati oleh Tuhan. Berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan. Ya Bapa, di sepanjang hari ini kami hendak beraktivitas, kami hendak bekerja. Kiranya ya Tuhan Allah, apa yang kami lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, di komen, di like, di share, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.